Jadi ritual di Candi Cetha itu adalah ritual yang harus kita lakukan untuk memperjelas perjalanan Nusantara ini seperti apa. Jadi banyak yang masih bingung arahnya kemana. Nah, maka kita kita lakukan yang namanya ritual besar. Ritual besar itu ritual Candi Cetha. Kita melangkah ke Candi Cetha ini supaya ke depan itu lebih jelas. Karena kita sudah menjelang akhir tahun 2022, awal tahun 2023 kita sudah mulai membuka suatu sistem yang bisa menjelaskan kepada seluruh umat manusia secara logika dan secara perbankan yang jelas, tidak ada apa jenenge simpang siur. Maksudnya kejelasan terkait dana amanah atau gimana? Semua sistem pemerintahan, sistem kemiliteran, sistem keuangan. Karena amanah itu bukan hanya uang, tapi semua sistem itu harus diperjelas. Sama mungkin terkait dengan yang beberapa waktu lalu portalnya sudah dibuka di Malang. Ya. Kemudian disempurnakan di Candi Cetha ini, mungkin bisa dijelaskan dulu. Portal itu dibukakan portal 10. Nah, setelah kami melakukan tugas di sistem, maka portal 10 itu akan melangkah portal 11, 12, 13. Sistem perbankan itu 11, 12, 13. Karena portal 10 ini adalah portal alam terakhir, membuka alam. Terkait dengan ritual di Candi Cetha ini bisa dijelaskan, Mas? Wah, ini Ibu ya? Nggak mau. Ya, wes. Jadi ritual di Candi Cetha itu adalah ritual yang harus kita lakukan untuk memperjelas perjalanan Nusantara ini seperti apa. Jadi banyak yang masih bingung arahnya kemana. Nah, maka kita kita lakukan yang namanya ritual besar. Ritual besar itu ritual Candi Cetha. Kita melangkah ke Candi Cetha ini supaya ke depan itu lebih jelas. Karena kita sudah menjelang akhir tahun 2022, awal tahun 2023 kita sudah mulai membuka suatu sistem yang bisa menjelaskan kepada seluruh umat manusia secara logika dan secara perbankan yang jelas, tidak ada apa jenenge simpang siur. Maksudnya kejelasan terkait dana amanah atau gimana? Semua sistem pemerintahan, sistem kemiliteran, sistem keuangan. Karena amanah itu bukan hanya uang, tapi semua sistem itu harus diperjelas. Jadi setelah sistem itu terjelas, maka dari putra-putri Nusantara ini nanti bisa memilih bidangnya masing-masing. Saya ini sukanya apa? Saya ini mampunya di mana? Jadi enggak orang ahli tambang ngurusi pertanian, orangnya senangnya pertukangan harus menanam bunga, kan enggak sesuai dengan hati nuraninya. Jadi ke depan itu kita akan membentuk bahwa apa yang diinginkan manusia itu
bisa tersalurkan. Jadi semacam pembinaan SDM yang terbaik gitu. Ya, sesuai dengan cita-citanya, keinginannya, sehingga hasilnya akan maksimal. Sehingga hasilnya akan maksimal. Karena orang kalau sudah menyukai itu kadang-kadang sampai lupa waktu. Tidak berpikir kerja itu lelah, kerja itu melaksanakan apapun malas-malasan. Selama ini pembinaan SDM kan aut-autan ya. Orang sekolah lulus karena tidak ada bagaimana menampungnya. Sekolah kedokteran, sekolah ini asal kerja. Karena tidak bisa apa-apa, karena hanya mendapatkan pekerjaan apa adanya. Dan nanti dibenahi yang sesuai gitu. Ya. Jadi ada sekolah formal, ada sekolah non formal. Jadi semua ini tidak harus berijazah. Jadi saya senangannya pertanian. Ya sudah, saya lakukan pertanian itu, pelajari dengan otodidak. Buku pelajarin terus sampai menjadi ahli pertanian yang baik. Jadi yang dibutuhkan itu manusia itu ke depan itu bukan ijazah yang utama, tapi keahlian, kemahiran, kemampuan sih itu yang pokok. Sama mungkin terkait dengan yang beberapa waktu lalu portalnya sudah dibuka di Malang. Ya. Kemudian disempurnakan di Candi Cetro ini, mungkin bisa dijelaskan dulu. Portal itu dibukakan portal 10. Nah, setelah kami melakukan tugas di sistem, maka portal 10 itu akan melangkah portal 11, 12, 13. Sistem perbankan maksudnya? Sistem perbankan itu 11, 12, 13. Karena portal 10 ini adalah portal alam terakhir, membuka alam. Jadi yang 11, 12, 13 itu adalah perjalanan secara logika. Di perbankan, di pemerintahan, atau di kemiliteran, semua itu menjelaskan, semua mempunyai konsep masing-masing semua. Jadi sudah waktunya ke depan itu kita sudah mulai mempersiapkan diri untuk bekerja dengan secara logika apa yang kemampuan kita. Jangan minder, jangan malu. Walaupun tidak bersekolah tapi punya keinginan untuk maju, ayo. Karena kami tidak membutuhkan ijazah. Jadi seperti itu. Kami hanya membutuhkan kemauan umat putra putri ini. Saya ingin ini. Kita bimbing, kita berikan buku untuk belajar, monggo. Apa yang mereka mampu dengan membaca atau mendengar, kan semua itu kan tergantung kemampuannya masing-masing. Kita siapkan semuanya.